Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan memberikan materi bimbingan dan konseling tentang belajar di lingkungan sekolah yang baru. Mohon materi ini disimak dengan baik. Kita langsung saja. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Motivasi mengambil variasi, bentuk, dan setiap bentuk dapat diarahkan kepada rintangan atau frustasi yang disebabkan oleh beberapa aspek realitas, misalnya pembatasan orang tua, hambatan fisik, aturan sosial, dan semacamnya. Individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri apabila ia dapat memenuhi kebutuhan dengan cara-cara yang wajar, atau apabila dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Berikutnya, karakteristik penyesuaian diri. Ya, mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologi, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Berikutnya, mampu dalam belajar, dapat menghargai pengalaman dan bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan dalam berbagai bentuk antara lain penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Situasi ini, kalian secara langsung menghadapi masalah dengan segala akibat-akibat yang ada, dan melakukan segala tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi. Dalam situasi ini, kalian mencari bahan pengalaman untuk menghadapi dan memecahkan masalah. Yang ketiga, penyesuaian dengan coba-coba. Dalam hal ini, kalian melakukan suatu tindakan coba-coba dalam artian, kalau menguntungkan, kalian bisa teruskan, dan kalau tidak menguntungkan atau gagal, tidak perlu kalian teruskan. Penyesuaian dengan substitusi. Jika individu merasa gagal dalam menghadapi masalah, maka dapat memperoleh penyesuaian dengan jalan mencari pengganti atau mencari alternatif lain. Penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi. Kalian dapat mencoba menggali kemampuan-kemampuan khusus yang ada dalam diri kalian dan kemudian dikembangkan sehingga dapat membantu penyesuaian diri kalian masing-masing. Yang keenam, penyesuaian diri dengan belajar. Dengan belajar, kalian akan banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu menyesuaikan diri kalian sendiri. 7. Penyesuaian diri dengan inhibisi atau kontrol diri. Dalam situasi ini, kalian bisa berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Saya rasa kalian bisa melakukan ini karena kalian sudah pada memahaminya semua. Yang kedelapan, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Dalam hal ini, tindakan yang dapat kalian lakukan merupakan keputusan yang diambil berdasarkan perencanaan cermat. Cara menyesuaikan diri di sekolah. Cara menyesuaikan dirinya, yang pertama itu pelajari situasi. Penting dan perlu kalian perhatikan. Pertama yaitu sebelum masuk sekolah, belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah. Baik letak sekolah itu ada di mana, perjalanan dari rumah ke sekolah itu melalui jalan apa, lingkungan sekitar sekolah, dan sebagainya. Biasakan untuk mengenal situasi baru dan beradaptasi di dalamnya. Kalian tidak perlu takut pada situasi yang baru, pastikan Anda atau kalian aman berada di lingkungan sekolah tersebut. Berbaik sangka. Hilangkan segera pikiran kalian yang mengatakan bahwa lingkungan sekolah baru nanti kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman-teman yang tidak bersahabat atau guru-guru yang kurang ramah. Hilangkan pikiran itu dan penuhi otak kalian dengan kalimat positif seperti lingkungan sekolah yang baru akan sangat menyenangkan, teman-teman mengasyikkan, dan guru-gurunya pun ramah. Sesuaikan keadaan sekolah.
Sebaiknya dari jauh-jauh hari, siapkan informasi tentang sekolah baru, entah peraturannya atau kebiasaan gurunya mengajar, siswa-siswanya yang sebelumnya itu seperti apa. Yang berikutnya, mengetahui aturan sekolah. Kalian harus segera sadari bahwa memasuki sekolah baru berarti memasuki tempat yang telah mempunyai aturan. Peraturan sekolah kalian yang saat ini pasti berbeda dengan peraturan sekolah kalian sebelumnya atau sekolah-sekolah di tempat lain. Mengikuti MOS. Kegiatan ini sebenarnya wajib untuk diikuti bagi peserta didik yang baru, tetapi karena kita berada pada wabah COVID-19 dan itu tidak bisa kita laksanakan. Mungkin bisa dilaksanakan itu setelah wabah corona selesai. Berikutnya, kenali dan hormati guru. Ini paling terpenting. Kalian harus hormat kepada guru yang ada. Lalu bagaimana cara beradaptasi dengan guru? Yang pertama, pikirkan selalu guru adalah orang tua saat kalian di sekolah, sehingga perlakuan layaknya sedang berhadapan dengan orang tua di rumah. Selain itu, guru adalah individu yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sebagai siswa, membiasakan diri untuk bertutur kata sopan dan bersikap santun terhadap guru-guru. Hal ini akan membuat guru-guru merasa dihargai. Jangan ragu untuk menyapa dan memberi salam setiap kepada guru yang berpas-pasan atau bertemu. Menghargai sesama. Siapapun yang menanam kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang menghargai orang lain maka akan dihargai pula oleh orang lain. Semakin kalian bisa menghargai teman baru, orang baru, semakin cepat juga keakraban dengan orang baru itu terjalin. Menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan baru seperti sekolah baru, kalian memang sebaiknya harus dapat bersikap ramah terhadap teman-teman yang baru dikenal. Namun yang terpenting, tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan meniru-niru orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mencerminkan siapa diri kalian sesungguhnya. Menjadi diri sendiri akan membuat diri kalian mudah untuk berinteraksi lebih natural, yang mungkin saja mempermudahkan teman baru untuk mengenal kalian lebih dalam. Yang terakhir, jangan sombong. Orang sombong tentu saja akan banyak yang merasa tidak nyaman dengannya. Orang yang sombong biasanya merasa lebih hebat dari orang lain. Sikap ini kerap kali diwujudkan dengan memalingkan muka ketika melihat orang yang baru saja dilihat atau dikenalnya. Usahakan jangan menjadi pribadi yang sombong. Usahakan menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu ramah kepada orang lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya berikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.